Ini dia pakai, artinya dia lebih tinggi, tidak terbanding itu, hanya dia tinggi. Jadi artinya ini kau sini. Mulai dari kota. Jadi ini ke atas ini Pak, hari ini sama ini depre ya. Dua ya. Itu sama juga mereka. Ini rajin berdoa. Tentu lakukan doa. Kita ini akan terus bertumbuh. Pak, bawa sabar. Oh, tebin mesti silang. Ya ini mana kamu? Salah bisa. Pasal malin gitu kan namanya. Dekat mana ini malam sudah benar. Itu jam dekat. Sampai rumahnya sangat lambat. Dia akan terus kami abadi juga ini bisa minta sampai rumah ini baru makanya para jangan. Bisa buka celek. Firman-Mu bagi kami semua. Berikan hikmat sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, keluarga dan jemaat. Kita panjatkan kepada Tuhan bahwa hanya karena kasih karunia-Nya semata kita boleh berjumpa kembali di pelataran Patane Talang Surat. Adapun kita boleh berjumpa saat ini dalam rangka syukuran atas pembangunan Patane yang telah selesai, telah rampung, dan oleh karena itu keluarga mengharapkan kita semua mendukung sukacita keluarga. Dan acara yang akan kita lewati bersama siang hari ini dan memulainya ada prolog atau kata pembuka dari Tomina. Kami mohon Bapak Martin untuk memimpin. Tingkana Pak Gauran tu lata pogaukan to temate. Ya kena Pak Kadanan todolo tapa. Biasa nakua masa buliang. Apa to temate Patani mo dan kita garagamu tu bahasa yang paling bagus di gua masa bu Patani. Tu lata pogau to temate. Lako kita soranasang. Pada dasarnya kita orang Toraja
hanya mengenal dua ritus rambu solok rambu tukar. Dan dari segi adat Mas Sabuliang atau Mas Sabu Patane ini adalah bagian dari acara rambu tukar. Dan apa yang bisa dimaknai dari Mas Sabu Patane ini, yang pertama adalah ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat bimbingannya, sehingga pada saat ini Patane ini kita sudah bisa saksikan pada saat ini. Pokok pikiran yang kedua selain ungkapan syukur adalah pengesahan bahwa Patane ini walaupun mungkin masih ada yang akan diperbaiki, tapi sudah layak untuk dijadikan sebagai Patane. Selanjutnya kepada kita semua, kita orang Toraja, utamanya generasi muda, perkembangan cara penguburan orang Toraja sudah mengalami 4 kali perkembangan yang signifikan. Yang pertama, di zaman purba leluhur orang Toraja yang namanya manusia Toala, cara penguburan yang pertama, mereka menggunakan gua-gua alam, sehingga di beberapa tempat gua-gua alam di sekitar Gunung Batu banyak kita jumpai kerangka tulang-tulang manusia yang ada di dalamnya. Perkembangan yang kedua, dengan datangnya gelombang manusia atau leluhur orang Toraja dari daerah Yunan, Cina Selatan, dengan membawa peradaban yang lebih maju, sudah memasuki zaman besi. Kalau awal leluhur kita masih namanya zaman batu. Dengan kedatangan manusia Yunan, leluhur kita membawa perubahan di Toraja. Penguburan yang kedua dengan membuat yang namanya erong, atau ke daerah Endrekang banyak juga di sana namanya Mandu. Erong atau peti mati purba. Pada saat itu Toraja ini mungkin masih merupakan hutan yang begitu lebat. Sampai-sampai ada kayu yang satu pohon yang mungkin diameternya ada sampai 2 meter, minimal 1 meter. Itu ditumbangkan dan dilobangi dan dijadikan sebagai pemakaman yang saat ini masih banyak kita jumpai, yang namanya erong. Jadi erong itu bukan milik pribadi, milik satu rumpun keluarga, ditempatkan di tempat-tempat yang terlindung di sekitar gunung-gunung batu. Dan ketika ada rumpun keluarga yang meninggal, balunnya dulu atau bungkusnya pada zaman dulu masih kecil. Jadi setelah penguburan, bungkusan mayat itu atau balun tomate itu diantar ke erong dan dimasukkan ke dalam peti mati purba itu atau erong. Sehingga kenyataan sekarang setiap erong minimal 10 tengkorak kita didapati di dalamnya. Perkembangan yang ketiga, setelah leluhur orang Toraja sudah 100% memasuki zaman besi, mereka membuat liang atau liang pahat. Kemudian perkembangan yang keempat seperti yang kita saksikan saat ini namanya Patane. Itulah 4 cara perkembangan cara penguburan orang Toraja. Padolo di meto lako kita solanasang kikua mbay masyang sambuk mo tamatalinga duanta mabuso salempang mo rakdak tamakarangan pasirwanta tabe olona tema itu Siria Surak Madatu sia Bapak Pendeta Solamintu Majelis tabe lako olona temai Toro Barana Kalando lamba paunganan ladi sabu na peka puangan ninde talu lembangna ladi sabu na mak di kamatasak di umay padang kalambunan nallo
ladi sabu na balimbing kalua sinene siambe sindo damayulun nasalu tabe olona toron tomak parentah dia may mintu lenteran kaparentan maka limakna tomatuangki Pak Ketua DPRD totemote tabe lako kita mintu Pak Rapuan Solanasangki sekita mak joren totemote lako kita mas Solanasang mas Sabuliang mas Sabu Patane tangala bangarasang ka tangala pondok palelean tangala tapekutana tempo nenek tapa ka nanto dolor kapuangan tapa pinangadente di sana mas Sabuliang mas Sabu Patane susiduka motor lako kita to sang petayanan to misa Pak Ranwanan to mak Ranwan lulangan to mak tayan daomai to petayan ni puang Yesu umpulalan aluk kasaranian kikua kita saile sulei kita tiro tuarai tamasura madatun na puang matua lan luntara makarai na to tumampararata mangka malloangina pura matokulla mangka dipelendu iya mo to mangka dipilih langsa di tonno buah matasak nenek na to Israel yamo tu Abraham kutole payamo tu Abraham mangka mo umpilei langsa misa liang melong diopah ala kamah pela mangka mo tu Abraham unali misa liang melong lako tohet dio tondok Israel tanam penanna Abraham kumua lana puliang mana Solanasang lana puliang Pak Rapuan mas Solanasangi dari yamo polek to te kita Pak Rapuan makalimakna taruh bulawan natu tomatuan tanenek nameta Bapak Isak binti kakak tula talamdi patiran sangka nalante atu lata patulako kumua ya te apa mipogau situru surat madatu batu alkitabiah kidio mai kami Pak Kodesete mai Bapak Pendeta ranun tamas Solanasang Pak Palukulukunta pangandota pasabayata kumua den nasyau Pak dipo Pak paraya dipo paraya nayate patani bendan matoto te suke bulawan nato yang diomai di sanga kumua masaru na lila nakila to yang diomai di sanga kumua masaru na api lana lana nato yang mora diomai masaru na di sanga kumua lino na mambela-bela mora diomai di sanga kumua rapak na padang diomai batak na tangarante nayate patani lana pake taruk sios sopna tomatuanta Bapak binti kakak nenek nameta mas Solanasan si turu aluk kasaranianta kumua yamo lana popatani Pak Rapuan Solanasan ni nadente mai disanga kumala disontong untanian ranu pangalu na puang Yesu untayan karampuan na puang Yesu mak penduan larampo mak polai salu dadi mbaila susi motoki gua tarapa mumas Solanasang ta sangalai langan to tumampara ta lan kami nompat tato temote kikwa ko tabe lamali parke buntu pepasan dasapan pangalak dalam ibadah pengucapan syukur kami yang akan dipimpin oleh Majelis Gereja Jemaat Kasimpo dengan pelayan firman Bapak Pendeta Dr. Andes Daniel Kalimula. Kepada Bapak Pendeta kami silakan. Selamat pagi, selamat berjumpa, salam dan sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita semua sudah memegang lembaran, kita nyanyikan sebuah lagu dari PKTN. Kasih sedunia,
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus datang di atas saudara-saudara sekalian. Amin. Penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Kita nyanyikan kami di surga, Tuhan dan Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Betapa saat ini kami bergembira, bersukacita, karena Tuhan telah tolong kami semua, seluruh kaum keluarga dari orang tua kami, almarhum Biti Kakak, sang istri, anak-anak, cucu, dan cicit, baik yang selama ini menetap di sini maupun yang lain yang tinggal di beberapa kota atau daerah lain dan kemudian pada datang. Seluruh jemaat, Pak Tondokan, kami sekalian, kalau kemudian dengan segala kesegaran, semangat yang tinggi, hasrat yang baik, untuk kami padukan hati dalam sebuah persekutuan ibadah pengucapan syukur dalam rangka mengenang dan mensyukuri bahwa sebuah Patani dapat dibangun dan rampung dengan baik. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu sekaitan dengan itu. Roh Kudus kiranya mengarahkan, menolong, membimbing kami dalam kami membaca, mendengar, dan sekiranya dapat menemukan makna dari apa yang kami baca, yang kami dengar, dan dengan demikian akan menolong kami memahami, menerima semua yang sekaitan dengan Patani itu. Dan pada gilirannya tetaplah nama-Mu dipuji, dihormati, dan disembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diangkat dari kitab Kejadian. Yang pertama, Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai 11. Dan berikut Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai 33. Yang pertama, Kejadian 25 ayat 7 sampai 11. Demikian bunyinya. Itu berjudul Abraham meninggal dan dikuburkan.
Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpelah di padang Efron bin Sohar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarai istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahairoi. Sahabat yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin betul dari yang mengawali acara kita ini tadi, kalau kita perjelas apa yang kita lakukan ini. Jadi acara kita hari ini adalah Masabu Patane, yaitu patani di sabu. Kalau sabu itu dalam kamus bahasa Toraja, sabu itu menyucikan atau juga menyembah. Nah, itu dalam kamus. Jadi masabu itu dalam pengertian yang kita laksanakan hari ini adalah menahbiskan, meresmikan penyelesaian dan penggunaannya, mengucap syukur selesainya bangunan Patani ini. Patani itu makam keluarga. Jadi Masabu Patani kita maknai sebagai penyelenggaraan kebaktian pengucapan syukur kepada Allah Tuhan kita dalam Yesus Kristus atas selesainya dibangun sebuah makam, sebuah Patane. Dalam hal ini Patane keluarga Talangsura. Keluarga dan kita semua percaya bahwa proses pembangunan Patane ini dari awal sampai bisa rampung dengan baik, sebagaimana dirancangkan oleh keluarga, semuanya diletakkan dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan yang kita percayai di dalam Yesus Kristus telah memberkati perencanaan, pengelolaan biaya, pengaturan material bangunan, proses pengerjaan oleh para tukang dengan segala keterampilannya, akhirnya bisa rampung sebagaimana yang kita saksikan bersama saat ini. Sungguh-sungguh kita mengakui dan mempercayai Tuhan telah berbuat di antara keluarga. Makam kuburan Patane selalu dikaitkan dengan iman dan pengharapan sebagai anggota umat perjanjian Allah. Mungkin tidak apa-apa supaya lebih jelas, coba kita perhatikan ayat-ayat berikut ini. Saya kutip dan saya bacakan ini. Kejadian pasal 25 ayat 8 dan 9 yang kita baca tadi. Abraham meninggal, ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Baru menyusul kata-kata Ishak, Ismail, anak-anaknya menguburkannya di makam gua Makpelah. Itu untuk Abraham. Berikut anaknya Ishak. Kejadian pasal 35 ayat 29. Ishak meninggal, ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Baru menyusul kata-kata Esau dan Yakob anak-anaknya menguburkannya dia. Yang berikut Yakob cucunya Abraham. Kejadian pasal 49 ayat 29 yang juga kita baca tadi. Yakob memberi pesan kepada anak-anaknya, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di kuburan nenek moyangku.
di Gua Mahpelah. Dan khusus untuk proses pemakaman Yakub ini diriwayatkan amat ramai. Kita tahu Yakub meninggalnya itu di Mesir. Bagaimana mayatnya diarak dengan iring-iringan kereta dan pasukan orang berkuda, para pejabat tinggi dan pejabat lainnya pemerintah Mesir, kaum keluarga, dan dalam perjalanan panjang berhari-hari baru sampai di tanah Kanaan, tempat makam keluarga leluhur, yaitu di Gua Mahpelah. Begitu juga kematian Yusuf, cicit Abraham. Berikut Ribka istri dari si Ishak, kemudian Lea istri Yakub, dan lain-lain. Tidak usah kita semua sebut riwayatkan. Dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan kemudian dimakamkan di makam keluarga leluhur Gua Mahpelah. Paling tidak ada 3 hal utama hendak dikemukakan dari kehadiran makam keluarga atau petani dalam kaitannya dengan iman dan pengharapan sebagai anggota umat perjanjian Allah. Yang pertama, makam keluarga atau petani dipandang dan diterima sebagai simbol ikatan kekerabatan. Kita kerabat dalam hidup dan tetap kerabat dalam kematian. Mungkin kita bisa bandingkan dengan ayat dari kitab Roma pasal 14 ayat 8. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Banyak belajar dari situ. Yang terakhir, petani itu bukan rumah doa atau rumah sembahyang. Ya, sekalipun kita di sini sedang sembahyang, kita sedang beribadah. Tapi maksud saya agar dipahami, di sini atau bangunan ini tidak ada kekuatan ilahi. Makanya seperti dalam bacaan kita tadi, Kejadian pasal 25 ayat 11, ketika Ishak anak Abraham itu menyelesaikan pekerjaannya bagi orang tuanya, bagi Abraham yang meninggal itu dimakamkan dengan baik dalam makam dalam petani yang sudah disiapkan. Kalimat selanjutnya, maka Allah memberkati Ishak anaknya itu. Jadi yang namanya berkat, kebaikan, kehidupan itu asalnya sumbernya dari Allah. Ya okelah kalau sekedar kita berdoa di sini, tapi jangan mengharap-harap sesuatu dari isi bangunan ini. Mungkin di sekitar kita ada hal-hal yang seperti itu, kita lihat, kita tidak begitu. Menurut yang kita pahami dari firman Tuhan, Tuhan itulah yang menjadi sumber segala kehidupan. Apapun kebutuhan kita, diri kita, topangan-topangan kehidupan, itu adalah dari Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Makanya kita semua, anak-anak, para cucu, jangan pernah ada harapan bahwa di sini ada kekuatan ilahi. Itu tidak ada. Ini adalah sarana saja. Jadi oleh karena itu kita mengucap syukur Tuhan memberikan pertolongan kita bangun sarana ini, tapi bukan tempat untuk mempercayakan jalan hidup kita atau masa depan kita. Saya kira demikian firman Tuhan disampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita nyanyikan Mazmur 119 ayat yang ke-8.
yang terjadi, terproses dalam kehidupan kami, baik sebagai orang per orang maupun sebagai suatu keluarga besar, seperti dengan keluarga almarhum PPKK ini, itu tak lain dan tak bukan karena berkenan, pengaturan, dan berkat Tuhan saja. Bagi kami sudah begitu jelas, tidak ada kekuatan atau sumber lain untuk kehidupan ini, baik diri kami sebagai manusia, dalam kehidupan kami sebagai suatu persekutuan keluarga besar, dalam kegiatan dan kerja kami, semuanya itu dalam pengaturan dan berkat Tuhan saja. Maka segala puji, hormat, kemuliaan dan sembahan selalu kami arahkan kepadamu saja. Itulah juga yang kami nyatakan di tempat ini. Setelah Tuhan berkenan memberkati semua perencanaan pelaksanaan pembangunan Patani ini, dan kemudian bisa rampung dengan baik, bahwa Tuhan telah memberkati keluarga. Dalam hal ini terutama bagi sang ibu, ibunda, orang tua kami, Nenek Meta, berikut dengan anak-anak sekalian, para cucu dan cicit. Kalau mereka semua tetap sehat dan bagaimana selalu dengan komunikasi yang baik dan lancar, sehingga jalan kehidupan bersama sebagai sebuah keluarga besar juga dapat berjalan dengan baik. Sampai akhirnya apa yang kami lakukan hari ini di sini, pengucapan syukur, peresmian selesainya dan penggunaannya bangunan Patani ini. Ya Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu, terutama bagi mereka sebagai suatu keluarga besar. Yang tadi kami sudah katakan, semua mereka yang menetap di sini, di Toraja khususnya, dan juga bagi mereka yang lain di kota-kota dan daerah-daerah lain. Tuhan telah menyatakan berkat-Nya bagi mereka dalam segala kegiatan, kerja, aktivitas, mencari nafkah, membangun rumah tangga, dan lain-lain semua yang terjadi dalam kehidupan mereka. Baik-baik semuanya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau kemudian secara khusus berusaha datang, baik pada acara khusus hari ini, maupun dalam rangka proses pemakaman orang tua kami yang akan berlangsung pada waktu yang memang sudah ditetapkan oleh keluarga dan panitia. Tuhan, terima kasih atas semua penyertaan dan berkat-Mu. Kemudian kearifan hati dan cara pandang, cara memahami semua mereka. Andai kata masih ada yang belum datang dan akan menyusul, Tuhan kiranya senantiasa memberikan penyertaan, penghiburan, kekuatan iman, keteguhan pengharapan, kehangatan cinta kasih. Karena itulah menjadi patokan dalam membangun kehidupan bersama keluarga dan komunikasi dengan siapa saja, kehidupan sosial di dalam masyarakat, baik patondokan di sini maupun dengan siapa kami membangun komunikasi sebagai sesama manusia. Terima kasih semuanya ya Tuhan. Andai kata ada di antara mereka atau di antara kami sekalian yang kurang prima kesehatan, ya Tuhan, berkenanlah menolong, memberkati, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk pemulihan, Tuhan kiranya memberkati supaya pada gilirannya pulih, sehat, kemudian dalam menghadapi prosesi pemakaman jenazah
orang tua kami. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tentu secara khusus doa kami untuk sang ibunda Nenek Meta. Bagaimanapun juga sangat diharapkan baik oleh anak-anak, seluruh keluarga gereja Pak Pondokan. Katakanlah sebagai penentu untuk semua acara selain anak-anak mereka. Makanya kami mohon Tuhan kuatkan ibu orang tua kami ini. Tetap masukan dari anak-anak, dari gereja, dari Pak Pondokan, sehingga itulah harapan kami pada gilirannya acara-acara Bapak PKK diantarkan ke Patani ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, penyertaan-Mu sekiranya berlaku bagi kami semua, baik hari ini maupun untuk selanjutnya. Terima kasih kalau tadi juga persembahan telah diberi, bagian tak tersampaikan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kepada saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi kepada saudara sekalian damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati dan menguatkan kasih. Terima kasih. Pengucapan syukur atas selesainya Patani, dan sebelum ungkapan hati dan terima kasih dari keluarga, ada acara peresmian yaitu berupa pengguntingan pita secara simbolis. Mohon keluarga untuk mempersiapkan. Baik, jika semua sudah siap, kita akan membuka kain penutup nama Patani. Mohon Oma sama anak cucu dan bapak pendeta, kita hitung ya. 3, 2, 1, silakan dibuka. Ya, inilah Patani Palasura. Oke, boleh kembali ke tempat masing-masing. Oh ya. Oke, boleh kembali ke tempat masing-masing. Yang dikasihi majelis jemaat, Kasimpo, bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante, adik-adik, kakak-kakak, anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan Yesus kasihi, terutama ibu kami, mama kami yang Tuhan Yesus kasihi. Pada kesempatan ini ingin menceritakan sedikit tentang Patani ini, proses Patani. Patani ini dibangun itu kira-kira cuma sekitar 140 hari. Sejak bulan Februari 2021. Mulai dari bawah sampai ke atas. Tetapi proses, ide dan perencanaan itu kira-kira sekitar 4,5 tahun. Bapak memang sudah punya mimpi dan rencana untuk membenahi Patani di sini. Ini bukan Patani baru, Patani yang lama ada di yang Papa Meta dan Papa Laras duduk di sekitar situ. Ukurannya ada sekitar 3 kali 4 meter. Ada sekitar pada saya, Papa Angga, ini pohon-pohon cemara ini, pohon-pohon pinus ini, nenek yang tanam dulu. Ini dulu gersang. Bapak Ibu bisa melihat ini batu, semua ini batu. Beratnya membangun, menggali ke dalam, itu kira-kira ada sekitar cuma 3 meter. Lalu Bapak menggagas suatu gagasan ide itu
waktu Bapak sampaikan ke saya, Bapak Angga tolong bikin suatu patani yang ini. Saya buat, Papa tidak setuju. Lalu Papa oret-oret dengan saya ikuti, saya lihat dia mau buat itu seperti stupa di Borobudur. Wah, saya kaget. Dalam hati saya agak kaget juga gitu. Tapi ya, supaya menyenangkan hatinya, saya buat juga desain itu. Ada stupa tinggi. Tapi saya sendiri bisa membayangkan itu kalau di tempat ini ada seperti itu, agak seram dan agak angker. Agak angker. Jadi saya dengan Bapak berdiskusi lagi. Saya katakan, Pak, kalau ini Bapak ingin kita bangun seperti ini, berarti betonnya banyak, tiang-tiangnya di dalam banyak, Pak. Bagaimana di sini? Mau harus naik? Boleh, bisa dengan cara modern, dengan sistem precast, pasang, itu tapi mahal, sangat mahal. Dan teknologi mungkin di sini, di Toraja juga belum bisa. Lalu Bapak itu diam, kira-kira sekitar 6 bulan lagi diam, tidak ada komentar. Setelah saya itu mungkin Bapak itu merenung kembali gitu. Nah, saya juga agak diam-diam sedikit juga lah. Mau tanya takut, mau ini takut. Terakhir Papa panggil saya kembali waktu datang, Papa sampaikan begini. Papa Angga, sudah begini. Buat petani yang tidak menyeramkan, karena saya sudah katakan juga menyeramkan yang itu 6 bulan yang lalu. Yang kalau anak cucu datang bisa kumpul-kumpul di atas, bisa bagus, bisa tenang, bisa lihat semua, lihat ke bawah dan sebagainya. Hati saya agak lega juga gitu. Lalu saya coba buat. Tapi Papa sampaikan begini. Di atasnya Papa Angga tempatkan rumah Toraja dan salib. Cuma sampai di situ. Tempatkan rumah Toraja dan salib. Saya mengikut ide Papa saja, gagasan ide Papa saya buat, lalu memperlihatkan buat Papa. Papa setuju. Saya tidak memahami kenapa Papa harus taruh rumah Toraja. Saya tuh berpikir, oh iya, di banyak petani juga rumah Toraja ditaruh. Tapi kenapa salib yang besar Papa suka ada di atas? Dalam perjalanan saya merenung kembali sebagai penggagas Papa, saya coba menangkap rumah Toraja adalah kehidupan Bapak sebagai seorang Toraja yang betul-betul ya menjalankan kearifan sebagai seorang putra Toraja dalam kehidupannya. Tetapi di sepanjang kehidupannya, salib Yesus itu yang selalu ada menaungi dia. Maka ada salib di sini Bapak lihat. Ya, salib ini besar sekali. Ya, ditempatkan Bapak bilang di sebelah kanan. Jangan Bapak Angga jangan taruh di sebelah kiri, taruh di sebelah kanan. Lalu betonnya juga diperbesar. Ya, ada penguatan menggambarkan filosofi betapa kuatnya Bapak dalam memahami iman. Dalam perjalanan kehidupan dia, sepanjang hidup sampai mati, tetap salib ini mengiringi dia. Dan kehidupan dia sebagai seorang putra Toraja terlukis semua di dinding-dinding ini. Nanti akan dijelaskan Bapak Ibu kalau naik pada minggu ini akan menjelaskan seluruh makna kehidupan Bapak itu tergambar di atas. Bagaimana Bapak hidup dengan cara berdoa, Bapak hidup dengan pengharapan kepada Tuhan. Seluruh ukiran di atas itu jenjangnya itu ada. Puji syukur apa yang dikatakan Pak Pendeta dan Tomina itu ada. Dalam perjalanan 4,5 tahun itu sebelum memutuskan pada bulan Desember kami datang, Bapak agak sakit-sakit. Saya dengan Mama Angga duduk di bawah, ada Bapak Irin. Saya bilang, cepat-cepatlah berpikir untuk bangun dulu. Begitu baru bilang tunggu selesai, ditelepon oleh Bapak Irin dari rumah sakit. Papa sudah siap-siap untuk berjalan, untuk pergi. Kita semua lari ke sana. Jadi walaupun itu di dalam pemahaman iman kita semuanya waktu Tuhan, tetapi keputusan pada saat itu membuat Papa itu lega walaupun Papa waktu itu sudah dalam keadaan koma. Maka itu bisa jadi. Pada tahap pembangunan ini juga
kami mengalami banyak persoalan bersama Papa Irin terutamanya dalam membangun. Pertama soal yang ada di samping ini, nenek bersama om-om dan ponakan yang lain. Itu tadinya itu seperti harus dibuka secara konstruksi bisa, tapi secara adat tidak bisa. Saya tanya, dikatakan bahwa hanya bisa dibuka kalau ada yang mau masuk. Wah, ini jadi persoalan lagi. Kalau dari segi konstruksi gampang-gampang aja kita lakukan, bongkar semua ini, tapi adat tidak bisa. Nah, lalu kalau dari sisi adat bisa, tapi waktu akan butuh panjang, diangkat, harus ada upacara, ada macam-macam dan sebagainya, agak susah. Akhirnya kita putuskan yang seperti ini. Ini dalam perjalanan. Jadi ada 2 pintu seperti begini, tapi kami percaya walaupun itu berbeda kamar tapi di bawah satu naungan atap. Tapi yang penting kami yakin dan percaya seperti khotbah Bapak Pendeta tadi. Hari ini Papa bersama Nenek Dudung dan semua keluarga sudah berada di rumah Bapa yang Tuhan Yesus janjikan di sorga. Itu lebih utama. Inilah kira-kira gambaran sedikit dalam perjalanan membangun Patani. Kami aminkan apa yang Pak Pendeta katakan terakhir tadi. Ini bukan tempat untuk kami datang untuk melakukan atau memohon sesuatu. Tetapi disinilah nanti anak cucu datang untuk melihat ke belakang bagaimana cara hidup Bapak, Nenek, dan sebagainya. Kita bisa melakukan kontemplasi di tempat ini. Bahwa Tuhan itu baik untuk Papa, Mama, Papa, dan semua orang yang sudah bersama-sama di tempat ini. Disitulah kira-kira. Untuk itu atas nama kami keluarga besar, Mama dan anak-anak dari Papa ber-8 bersama cucu-cucu dan seluruh rumpun keluarga mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta. Sekali lagi majelis jemaat yang sudah Pak Domingus yang sudah bekerja luar biasa menyiapkan tongkonan ini agak lain. Ini tongkonan dari besi. Nah, itu jadi mungkin kita ini dari Yunan mungkin. Kalau tadi di gua kita dari Yunan sekarang ini. Semua menggunakan besi, di atas ini besi semua. Nah, terima kasih Pak Domingus, juga kepada Mas Yono dan teman-teman yang bekerja siang dan malam. Kami ucapkan terima kasih. Walaupun Papa Irin adik kami, ya, tapi seringkali ya dia juga dengan saya bersitegang di telepon, kadang-kala datang di tempat ini saya marah juga, ya. Dia seorang sarjana ekonomi, saya seorang arsitek, kadang-kala komunikasi itu sulit. Terima kasih banyak Bapak Irin, ya. Walaupun marah-marah, walaupun ini, tapi sudah menjalankan semuanya dan bisa kita saksikan hari ini. Kami percaya semua ini bisa terjadi hanya karena kasih setia Tuhan bagi kami semua. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak dan adik-adik yang sudah memberi support yang luar biasa. Begitu juga Mama. Ini kira-kira yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua dan semoga acara ini bisa. Ucapan hati dan ucapan terima kasih dari keluarga yang telah disampaikan oleh Bapak Angga. Kita akan masuk dalam acara jamuan kasih dari keluarga dan doa syukur. Sampai Mama sama ya. Pak Angga itu harus terwujud dari bagian dari dan Bapak.
Besok ini masih on, jadi tapi keluarga. Untuk itu saat ini kita akan menerima berkat melalui makanan dan minuman yang disiapkan oleh keluarga. Syukur kami angkat kepadamu Tuhan di siang ini. Walaupun silih berganti kehidupan yang kami alami, bahkan yang dialami oleh keluarga, tetapi Engkau selalu menyatakan kasih-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Itulah yang telah diwujud nyatakan melalui ibadah syukur pada saat ini atas selesainya Patane yang telah dibangun ini. Kiranya melalui semuanya itu nama Tuhan yang diagungkan. Saat ini Tuhan, tanda syukur keluarga, mereka menyiapkan makanan dan minuman. Atas semuanya ini Tuhan, kami syukuri, kiranya kami boleh dikuatkan. Kami juga berdoa untuk orang-orang berkekurangan. Tuhan, kiranya Engkau pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, agar kami sama-sama merasakan berkat Tuhan. Berkati keluarga yang telah menyiapkan berkat-Mu ini, sehingga mereka tidak kekurangan akan berkat Tuhan, tetapi mereka tetap menerima berkat yang asalnya dari Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah syukur kami yang kami persembahkan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, makna dari ukiran-ukiran ya yang ada di rumah Toraja di atas. Kami silakan. Terkasih Bapak Ishak Bang Bukikaka, dan kebetulan ketika kami masih muda di PPGTRI Makassar, kami sempat melihat bagaimana kiprah seorang figur AMBN atau Raya di Makassar yang waktu Bapak Ishak Bang Bukikaka Tungka Samanda. Beliau adalah sahabat dekat dengan Gubernur Palaguna itu hari, ya. Jadi kalau kesahnya orang tuanya itu bisa disampaikan lewat